Hai, assalamualaikum guys. Gue lagi ada di balai kota, masih di sini. Seru banget, banyak kucing-kucing yang gemoy-gemoy kayak gini. Nah, hari ini gue tuh janjian sama Om Wepe mau street feeding di area balai kota. Ini gue bawa ini live cat. Ini live cat dry foodnya. Ada live cat yang wet foodnya. Dan untuk street feeding biasanya gue langsung bawa pakai botol kecil seperti ini ya. Oke, kamu mau juga? Kita mulai dengan yang ini dulu ya. Mau? Sini. Bentar ya. Jangan berantem. Coba situ. Oh, pada mau, belum apa-apa udah mau. Udah deh ya. Kita akan keliling-keliling bareng Om Wepe. Nah, dari Dahakim. Om Wepe-nya udah mau ngoceh-ngoceh tuh di situ. Irfan Hakim. Nah, ketemu lagi. Iya kan? Apa kabar Om Wepe? Sehat banget sih. Kita Seger mau ngapain nih jadinya? Tadi aku udah opening juga di sana. Iya. Kita mau ngajakin Om Wepe street feeding tapi nggak di street. Nih ya, jadi Om Wepe bisa kerukunan ke balai kota adalah gara-gara tanggung jawabnya dia nih. Gila, mewah banget ya kalau. Keren nggak sih? Street feedingnya langsung ke balai kota, langsung ketemu kucing-kucing Iya. di balai kotanya sendiri. Jadi di sana ada street, tapi mereka masuk sini. Jadi street feeding ya udah street feeding lah ya. Tapi ini istimewa karena kucing-kucingnya bukan kucing-kucing yang banyak ceritanya. Betul, karena kucing-kucing sini tuh udah full steril yang Iya. pasti. Itu sudah gitu juga mereka pakai name tag. Name tagnya itu adalah para mantan gubernur. Iya, nanti gitu. kita akan ketemu ya. Kita akan lihat mereka tuh siapa-siapa aja. Oke. Nah, Nih, di sini ada aku kenalin di sini yuk. Nih, ini Elvira. Kemudian ini Bang Miftah. Nah, Bang Miftah itu kepala BPSDM. iya. Di kegubernuran. Betul ya? Takut salah, betul. Kalau Elvira ini adalah memang kerja di sini sebagai Aku pengamanan dalam. pengamanan dalam. Nah, di sini itu adalah buat orang-orang yang mau mengadu di Iya, sini. iya. Nah, lucunya kenapa tiba-tiba banyak kucing? Ternyata kucing itu datang sendiri, dirawat, terus udah gitu ya dirawat dengan sukarela dari dari Mas Andre juga divaksin dan lain-lain. Tapi mereka menemani tamu-tamu yang hadir meredam Emosi. Mereka yang mau ngadu ke sini jadi nggak tersulut emosi. Iya. Jadi ini sebenarnya mereka awalnya adalah stray ya. Kucing-kucing stray datang ke sini terus dirawat sama tim di balai kota sampai sekarang akhirnya ada fungsinya. Iya, ternyata Fungsinya adalah buat ngeredam emosi. padahal awalnya bukan tujuan itu ya. Iya. Tapi efek. Efeknya ternyata ya udah datang kucing gitu. Nah, ini adalah kantor Pak Gubernur nih. Pendopo Balai Pak Kota. Gubernur tuh kalau ngantor turun di sini masuknya ke sini. Iya. Wah, kucing-kucing ini memang mewah sekali. Berarti dari tadi kita itu di tempat itu. Iya, jadi Tapi katanya buat pengaduan di daerah mana? di pengaduan ini di depan Oh, itu. Ini Pak Gubernur di sini. Gubernur. Nah, ini Sebegitu dekatnya jadi berarti. Iya. Wah, luar biasa. Dan kita seneng banget ya. Kita udah lama tinggal Jakarta, gue belum pernah kesini. Ini tapi cat lovers kalau datang tiba-tiba ujuk-ujuk nggak mau ngadu, bisa nggak ketemu sama kucing-kucing boleh. istimewa Kan ini? mereka di luar. Oh, Dan satu lagi dimanapun nih ada Kang, pemerintah, bahwa Balai Kota ini adalah rumahnya masyarakat Jakarta. oh, Iya, nah, luar biasa. Iya. Juga berarti rumahnya kucing-kucing yang ada di Jakarta nih. Betul. Iya, Tapi iya. pasti dengan tujuan jelas. Iya. Nggak ujuk-ujuk datang. Juga. Iya. Wisata gitu nggak gitu juga ya. Tujuannya mau apa? Ayo gitu kan. Sama seperti kita tujuannya kan kita mau ngasih makan nih ya. Nah, aku penasaran salah satu gubernur yang apa tuh fenomena tuh Bang Yos ya. Ada nggak nama kucingnya tapi ada dari Bang Yos ada? Ada. Siapa namanya? Yosok. Kata itu paling Paling gembul. mau lihat gak? Boleh. Boleh lihat gak? Mau lihat gak lagi? Kesannya gue yang ngajak. Sampai kita salah kali kita lihat yuk. Ayo guys, ini dia Anabul. Anabul ngebul Ini dia ngobrol nih. bareng Anabul bareng Evopet. Iya. Yuk ngobrol bareng Evopet bersama Anabul. Ade, mau kemana? Kamu mau kemana? Mau ke perpus? Mau ngapain di perpus? Mau baca buku. Bukan ikut Pinter ngadem banget. doang. Baca buku tiap weekend ke sana. Terus kamu di situ dari mana?
ditahan loh sama Irfan ya, emang AA Irfan ya. Dari sana tuh numpang lewat. Ini mewah banget tuh, mereka numpang lewatnya lewat balai kota, mau ke perpus. Mau jadi apa kalian? Aku mau jadi Pramugari. Jadi pramugari. Juga pramugari. Pramugari. Tentara. Pramugari. Oh, luar biasa. Hebat banget ya. Pintar-pintar ini. Yaudah, kalian mau ikut nyajin ini nggak kan? Kalian pramugari harus nyajin ke penumpang gitu. Kita sajin ke kucing sini ikutan dulu. Ya, rombongan makin banyak bareng nih. mereka sini. Kita ngasih makan kucing. Ya, harus mendidik mereka dari kecil untuk sayang hewan, sayang lingkungan, sayang alam. Ih, luar biasa ya. Sini. Ini namanya Yoso. Bisa. Sini ya, anak-anak sini anak. Ini yang suka muncul di Instagram nih. Iya beneran. Iya bener. Banget kan? Follow IG-nya ya, Balai Kato. Sini anak-anak sini. Dia lebih seneng wet food apa dry food? Mbak Elvira, mau jadinya udah biasa ya. Coba. Waduh, kayaknya 4 porsi nih Yoso nih. Kayaknya ya. Kalau ngeliat badannya ya. Lucu banget sini anak-anak sini. Kan Kak Irfan tadi bilang kalau ini tuh nama-nama kucingnya itu dari mantan gubernur DKI Jakarta. Kalau namanya Yoso itu dari siapa? Yoso. Pak siapa? Pak Gubernur siapa? Siapa? Gubernur Jakarta. Siapa? Ayo. Ayo pramugari ayo. Hah? Bang Yos itu kalau nggak salah tuh 2 periode dan pas tahun 98 ya. Pas lagi genting-gentingnya. Jadi kita harus berterima kasih ke semuanya. Iya. Tuh. Kalau ini Yoso lihat prestasinya makannya banyak banget nih. Kayaknya dia dry food juga semangat banget. Coba drivernya tuh. Dia juga tempat makannya sendiri ya. Hah? Dia ada ininya sendiri. Aku kan punya ember Iya. untuk makanan mereka kan. Iya. Kalau aku nggak kasih makan, mereka tuh buka sendiri. Dia buka sendiri, disundul-sundul sampai tumpah. Oh. Dia masuk ke dalam ember makan. Sehat ya kamu ya, pantesan ya. Ini kalau misalnya lagi ada gangguan sakit segala macam gitu, ada yang periksain? Ada. Oh. Kemarin baru habis vaksin ya. Habis vaksin nih, habis booster ya. Kamu booster. Umur berapa sih? Duduk sama tuh sini. Dia umur 5 tahun. Jadi kita ada dinas Iya. yang memang menangani masalah hewan. Oh iya bener. PKP. Itu dinas peternakan. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Oh. Nah, ini, yang menangani masalah apa namanya sih, hewan, Iya. tumbuhan dan lain-lain. Oke. Jadi, mereka yang steril ini dan juga vaksin-vaksinnya. Oh, pantesan terjamin banget ya kalian ya. Karena semua jadi ada kantor dinas khusus yang memang tugasnya adalah untuk ke hewan-hewan ya, Betul. Pak Miftah ya. Nih pramugari coba sajiin makanan situ coba. Kasih ke piringnya. Nih. Cek. Ini si Bowo eksklusif sendirian di sini nih. Jadi teman-temannya yang lain di luar terus cuman dia sendiri. Iya, dia sendiri di sini. Penguasanya ternyata dia. Kalau ada orang diikutin. Gitu. Oh iya. Wah. Dia makan. Tapi jinak banget sih. Memang kucing. Iya. Hasil juga. Oh iya, salah satunya mungkin itu ya. Om Bebe, kalau kucing itu bagusnya sebetulnya dikasih makan dry food atau wet food? Sebenarnya sih sesuai kebiasaannya aja ya. Jadi disesuaikan sama kehidupan pemiliknya juga, Ya. sama kebiasaannya mereka dari kecil. Kalau misalnya pemiliknya ngerasa bahwa karena dry food sama wet food itu kan beda-beda treatmentnya. Yang lebih praktis tuh sebenarnya dry food. Ya. Kalau wet food itu kan periodenya sama porsinya juga harus dijagain, nggak bisa terus-terusan di serving gitu. Oke. Jadi kalau misalnya memang pemiliknya ngerasa aman-aman aja pakai wet food, ya nggak apa-apa, lebih bagus. Cuman wet food itu enaknya adalah karena kandungan airnya udah ada. Oh. Jadi lebih aman. Kalau dry food gini tetap mesti dijagain minumnya kan. Oh, iya, Nah, ini iya. kalau mereka minumnya gimana, kayak Bowo gini? Ada pus dan Bowl sendiri gitu ya buat mereka ya. Oh, Jadi iya, iya. biar kesehatannya tetap kejaga. Kalau yang bisa ngerusak gigi itu apa? Sebenarnya semua makanan kan pasti ada sisa. Ngerusak gigi kan sebenarnya sisa makanan. Iya. Jadi mau dry food mau wet food sebenarnya sama-sama punya potensi. Tapi biasanya kalau wet food lebih stay di mulut gitu. Terus harus gosok gigi nggak? Ya dibersihin aja. Dibersihinnya tuh sebenarnya gampang. Kalau dibiasain saya nggak tahu nih Yoso biasa atau enggak, tapi Enggak, kayaknya dia galak. coba ya dipegang. suka nakal. Suka nyakar ya? Coba, boleh nggak pegang? Coba. Jadi sebenarnya pakai tangan aja di gitu. Tangannya kosong gitu. Tangan bisa kosong atau pakai kain kasa.
Oke. Jadi nggak usah pakai sikat gigi. Kalau pakai sikat gigi kan repot. Jadi tangan pakai kain kasa gitu tuh digituin ke giginya gitu. Oh gitu. Coba tanya kamu. Pakai odol nggak? Pakai odol nggak katanya? Sebenarnya odol kucing juga ada. Hah? Odol kucing ada? Ada. Lu nggak tahu? Ada odol. Beneran ada? Jadi odolnya itu rasanya rasa hewani. Jadi kalau ditaruh di tangan kita, dijilatin sama dia ada. Oh. Gitu. Tapi kalaupun nggak pakai pun nggak apa-apa, kain kasa digosokin itu sebenarnya. Oh. Jadi odolnya itu sebenarnya cuma buat dia nyaman aja Oke, sama oke. ada baunya, ada rasanya. Gitu. Berapa kali gosok giginya? Berapa kali sehari itu? Banget sih. Pertanyaannya Iya, bagus-bagus ya. luar biasa Berapa kali loh. sehari sih gosok giginya? Iya kalau bisa setiap hari, tapi sejujurnya Om Bepe juga kucing-kucing di rumah suka agak-agak skip, lupa juga sih. Gitu. Emang kalau mau gosok gigi gimana? Tuh kalau nggak gosok gigi gimana? Kalau nggak gosok gigi, kemungkinan akan ada efeknya. Ya, bisa Ini kalan, harusnya gitu. ke dokter hewan sih ayah. Ini Om Bepe ngomong-ngomong kayak gitu. Oh iya, tapi itu apa kesehatan efek dari gigi ke mana-mana tuh kan sebenarnya Oke. bisa macam-macam. Tapi itulah kita harus memilih kualitas pakan itu benar-benar dipilih ya. Betul, Ya, betul. Yang bagus buat kesehatannya, matanya, bulunya, organ Iya, dalamnya, iya. tulangnya dan lain sebagainya ya. Betul. Betul. Jadi tidak sembarangan. Yes, betul banget. Iya. Aku balik ke perpustakaan dulu ya. Oh, yaudah, terima kasih ya Oke. udah bantuin ya. Dadah. Oke. Selamat belajar ya. Ya. Dadah. Baik. See you ya. Terima kasih. Iya. Ya di dalamnya. Seneng ya anak kecil itu harus dibiasakan interaksi gitu juga. Iya benar. Karena katanya kan kalau nggak salah ketika anak kecil itu punya peliharaan, mereka tanggung jawabnya. Iya, mereka belajar tanggung jawab. Kayak gitu. Guling gimana sih? Beneran? Ini guling. Guling dulu. Guling dulu. Guling dulu. Sini. Om Pepe mau nanya, kan orang-orang tuh sekarang udah banyak alhamdulillah yang melakukan street feeding. Iya. Ada tips-tipsnya nggak sih yang harus lakukan street feeding itu supaya tetap bersih, aman? Karena ada beberapa komplek yang melarang street feeding. Iya. Ya kan? Tipsnya adalah itu sih. Jadi pilihan dilihat dulu kucingnya itu terbiasa makannya makanan apa. Wet food atau dry food gitu, karena nggak semua kucing terbiasa makan wet food kan. Kalau misalnya kita street feeding di komplek kita dan kita tahu bahwa kucing yang nggak doyan wet food ya dibagiinnya berarti dry food. Oke. Tapi kalau misalnya dia doyan wet food nggak apa-apa dikasih wet food, tapi hati-hati kalau wet food itu kan lebih susah di serving ya. Maksudnya nggak bisa langsung ditaruh di bawah segala macam kayak gitu. Terus biar nggak itu dikasih alas supaya nggak nyampah. Seperti ini. Iya, seperti piring-piring kayak gini. Atau kalau misalnya Tapi piringnya jadi sampah. nah biasanya kalau prinsipnya orang-orang yang udah biasa street feeding, dia itu Maaf, ini gini. jangan itu takut kena itunya, Nah, ininya. takut kena tajamnya. Oke. Nah itu juga tuh. Apa tuh? Jadi kalau misalnya kalau ngasih ya jangan dari kalengnya kayak gini, dikasih kayak gini. Jangan kalengnya gini. Karena bahaya ya, ini kan tajam. Iya. Heeh. Oh, terus katanya kalengnya itu kalau udah habis juga harus dihancurin. Iya, jadi kalau misalnya ngasihnya wet food, ini juga saya baru belajar sih. Jadi kalau ngasihnya wet food, terus kalau udah kosong, ini kan ada baunya, Iya. bahaya kalau kucingnya masukin kepala. Jadi kalau bisa kalengnya dirusak, pencet aja gitu. Walaupun kita kalengnya di rumah tuh buang ke tong sampah. Iya. Sebelum dibuang itu bagusnya dirusak dulu. Rusak dulu. Soalnya takutnya di tempat sampah kan dia ada baunya tuh. Takutnya kucing-kucing di luar masukin kepalanya ke sini, terus ini. Oh, ini gitu deh. Iya. Kucing susah. berkepala kaleng. Iya, jadi teman-teman kalau pakai kaleng itu dirusak dulu. Dipencet aja, paling Oke, nggak oke, oke. kepalanya dia nggak bisa masuk. Oke. Gitu. Tapi pencetnya jangan pas ada kucing di dalam kalengnya. Udah ada kucing, ada kaleng pencet salah itu ya. Iya. Terus tadi yang masalah sampah, biasanya kalau misalnya kita street feedingnya tuh di daerah yang rutin, Ya. rutenya adalah gini, jadi kita kasih, begitu selesai di ujung kita balik lagi. Itu rutin sampahnya. Karena banyak yang protes gara-gara
gara-gara sampahnya jadi ketinggalan kan. Iya, Jadi iya. jangan mentang-mentang kita berbaik hati ke binatang, tapi terus habis itu kita ngotorin jalanan gitu. Biasa sebisa mungkin dibalikin lagi. Tapi waktu itu aku pernah ngobrol juga sama orang yang biasa bersihin sampah. Menurut dia yang paling aman adalah pakai daun. Jadi cari aja di sekitar situ tuh ada daun-daun yang lebar gitu, taruh di situ juga boleh karena itu pasti ngebersihinnya lebih mudah. Oke, Atau pakai oke. kertas yang coklat gitu loh, kayak Iya. itu lebih mudah dibersihin. Oke. Gitu. Tapi ngomongin soal itu keliling-keliling, kita keliling aja yuk. Yuk. Dia ngikutin nggak kalau kita keluar? Yuk, ini lucu banget. Udah nunggu loh, Kang. Iya. Ada apa? Nunggu di sana tuh. Siapa? Ini berdua. Oh, ada yang lain. Ada lagi. Ada Malika. Ini siapa? Malika. Yuk, kita ke belakang yuk. Kita itu. Ini siapa? Suti siapa? Oh, Suti dan Yoso. Dari Sutioso. Pak Sutioso juga. Follow IG-nya itu ya, Om Mepe juga ya. Iya. Apa? Kucing Om WP. Kucing Om Mepe. Subscribe channelnya juga. Yuk, subscribe yuk. Moga-moga bisa ketularan 9 juta kan. Dia Bisayaan mah kemarin kan. kepo mulu. Baru Live Creamy, snack kucing dengan bahan premium yang cocok banget untuk tambahan makanan kucing kamu. Paket. Momo suka banget nih sama aroma Live Creamy. Langsung lahap dan nggak cemberut lagi. Live Creamy, snack kucing sehat. Kalau kita dari jalanan terus ngambil kucing terus kita pelihara tuh boleh? Jangan di karantina dulu. Oh. Jadi kalau bisa dipisahin aja. Emang dia mau ikutan Miss Universe? Oh, karantina ya. Iya. Ya, gimana sih? dipisahin dulu paling nggak kita yakin bahwa kondisinya benar-benar sehat, vaksin aman semua, baru ketemu sama yang lain. Karena banyak banget kan kejadian yang kucing-kucing di rumah sehat, terus tiba-tiba karena kita concern sama kucing di jalan, Betul. dibawa pulang, terus langsung Kena masuk. semuanya. Karena virus itu cepet banget kan. Apa Panle salah satunya? Iya, dari yang mulai yang parah kayak panule atau ke sesimpel virus flu, sakit mata, itu kan yang cepet banget. Nyebar langsung semuanya. Dan kalau udah nyebar gitu, mutus siklusnya tuh susah. Jadi mesti dipisahin dulu. Oke. Jadi Jadi kan aman semua baru. jadi bagusnya kalau sebenarnya udah sini aja ya. Iya. Kalau maupun ambil bawa ke dokter dan lain-lain dan harus di karantina dulu. Iya, di karantina dulu. 14 hari lah, 14 hari aman semuanya, nggak bersin, nggak ada kutu, apa segala macam baru juga. Om Mepe itu sulit feeding dari kapan sih? Tahun berapa ya? Sebenarnya belum terlalu lama sih, paling 2018, 2000. Udah lama lumayan. Iya berapa? 3 Kepuasannya tahun. apa kepuasannya? Kepuasannya apa ya? Kalau ditanya, cuman karena ini aja kali ya. Apa? Kita kayak nggak tega aja gitu kali ya. Jadi kebahagiaan orang itu beda-beda ya. Iya. Kebahagiaan Om Mepe itu adalah ketika melihat kucing makan dan kenyang ya. Iya, tapi saya tuh baru belajar. Jadi kemarin tuh juga ngobrol. Pegel juga. Iya, ngobrol sama temen yang aktivitas street feedingnya tuh lebih tinggi lah dari gue gitu ya. Mereka ngingetin, nah ini mungkin juga bisa jadi jadi pemahaman buat teman-teman yang hobi street feeding. Kucing liar itu sebaiknya juga nggak dimanjain dengan rutin dikasih makanan. Kenapa? Karena takutnya kan kita nggak selalu ada di situ. Ya, ketika kita nggak ada, mereka tuh harus tetap punya skill untuk dapetin makanan gitu. Dapat skillnya apa? Ya cari makanan sendiri gitu. Oke. Karena mereka nggak bisa bergantung sama kita, kan kita juga nggak bisa tiap hari. Sama satu lagi, sempet ngobrol sama animal communicator. Ya. Menurut animal communicator, kebutuhannya kucing stray itu kadang-kadang bukan makanan. Jadi sesimpel dia tuh cuma pengen diperhatiin aja, dia tuh udah happy sebetulnya gitu. Iya, not only food. Jadi kalau teman-teman tuh ngerasa guilty feeling karena ngelihat kucing liar, terus pas lagi nggak bawa makanan gitu, nggak apa-apa, diperhatiin aja, Disapa. bahkan si animal communicator itu bilang kalau nggak mau pegang pun nggak apa-apa, didoain.
Nah, Mereka tahu. iya. Jadi sesimpel didoain aja. Iya, karena kan kalau kita gitu juga takut ya. Iya. Takut ada apa-apa, Iya, takutnya jadi itulah paling Sesimpel paling- itu aja. Sesimpel itu didoain. Kalau kita punya makanan dikasih makanan, kalau kita punya perhatian dikasih perhatian. Tapi kalau misalnya memang nggak memungkinkan, jangan ngerasa bersalah. Kirim aja doa. Oke, Gitu. oke. Jadi fokus ke dia itu akan nyampe ke Nah, ini pertanyaan buat aku tuh agak beneran pengen ditanyakan. Di rumah aku tuh kan banyak burung-burung juga. Oh, di rumah kamu banyak macam-macam Iya, kayaknya. iya. Burung-burung sengaja diterbangin di Iya. luar, Ah. gitu-gitu. Tapi banyak kucing datang juga. Tapi kucing suka makan burung, gimana? Iya, ya itu alam ya. Iya. Oh, oh. Jadinya aku selamatin burungnya. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Pilihan gitu nggak apa-apa. Itu adalah resiko yang harus ditanggung sama kucingnya kan. Iya. Jadi Emang alam, emang itu kan siklusnya alam rantai ya. makanannya gitu. Kadang-kadang memang kalau kita terlalu ikut campur terus jadinya jadi ngerusak gitu kan. Tapi Iya, iya. kalau misalnya buat saya sih kalau pilihannya ngelindungin burungnya ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ya kucingnya nggak disakitin kan? Enggak. Iya. Dipindahin ke mana Iya. gitu. Gak apa-apa ya. Sambil didoain moga-moga kamu dapat makan. Iya. Dapat burung di tempat lain. Ya, yang sekarang bertahan adalah kucing yang berburu tikus itu. Terima kasih hari ini udah banyak banget ilmu dari masternya kucing Om Wepe. Thank you. Di channel YouTube-nya meroket terus. Iya, tapi belum Enggak, seperti Dakin keren, dong, ya. keren. Di level dunia juga udah ada Om Wepe mulu. Amin, Seneng tapi amin, seneng ya, amin, seneng ya. amin. Subscribe channelnya ya guys ya. Oke, kalau gitu ini ada kenang-kenangan buat Om Wepe. Wah, terima Iya. kasih banyak. Terima kasih, mudah-mudahan ukurannya pas. Udah pernah ya? Tapi? Udah pernah dipakai. Jadi Iya. punya dua Ini sekarang. buat hari Rabu ya, itu hari Selasa Iya, ya. siap. Saya malah nggak punya oleh-oleh buat Irfan. Nggak usah, kalau bisa ngobrol dengan OWP aja jadwalnya padat banget guys, alhamdulillah. Makasih udah Sehat terus ya. diajakin nengokin kucing-kucing Sama. di balai kota. Thank you loh El, thank you Terima loh kasih, Mas Bang Miftah. Fira. Ya, thank you juga Evopet Iya. ya. Oke, kalau gitu guys, see you di ngebul berikutnya ya. Bye-bye, Assalamualaikum. Guys, jangan lupa ya follow Instagramnya Evopet dan juga YouTube channelnya ya. Cus, banyak produk-produk barunya loh, beneran dari Evopet.